Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada kehadirat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah tentang minuman keras. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan haram dan dilarang. Tidak hanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengkonsumsi minuman keras juga diketahui akan merusak kesehatan dan menjadi dalang berbagai tindak kriminal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjelaskan dampak dari hukum konsumsi minuman keras dalam Al-Quran. Agama Islam hadir di tengah-tengah umat yang dibawa oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta-merta mengharamkan kamar. Awal mula minuman keras atau kamar masih dikonsumsi oleh para sahabat. Ketika itu, sahabat Abdurrahman bin Auf menyuguhkan miras kepada para sahabat ketika itu tiba waktu sholat maghrib. Lalu mereka melakukan sholat maghrib berjamaah. Salah satu dari mereka menjadi imam, dan imam badannya oleng dan membaca ayat Al-Quran. Namun ada salah satu kurang bacaannya. Sebab peristiwa ini turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqarabus sholata wa antum sukara, yang artinya janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini langsung melarang sholat ketika dalam kondisi mabuk. Artinya miras dapat menghilangkan akal sehat sehingga kekhusyukan dalam sholat dan amaliyah rukun wajib dan sunnah sholat terganggu, sehingga ketidaksahan dalam beribadah. Dari ayat ini turun ayat yang melarang minuman keras. Minuman keras saat ini sangat marak sekali menggerogoti masa depan anak bangsa, khususnya di kalangan pelajar yang usianya masih dibilang masih wajar belajar. Masa-masa muda yang dihabiskan untuk hal-hal seperti inilah yang perlu kita sadarkan kepada mereka bahwa hidup harus berguna, bahwa hidup bukan hari ini saja. Jika kita melihat bagaimana nasib para remaja sekarang, banyak ditemukan bahwa masih banyak remaja yang hidup tidak teratur dan mengkonsumsi minuman keras sebagai doping tubuh mereka. Hal-hal tersebut adalah hal yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Minuman keras merupakan minuman yang mengandung etanol. Apa sih itu etanol? Etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi sejumlah kalangan saja. Umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Jika kita mengkonsumsi minuman alkohol sampai berubah menjadi kecanduan, hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Karena tubuh tidak bisa menerima banyak alkohol yang masuk. Kita bisa terkena penyakit liver dan juga jantung yang mana penyakit itu merupakan penyakit yang sangat mematikan. Mudahnya mendapatkan minuman keras membuat penyebaran makin cepat. Hampir sebagian besar siswa SMA telah pernah minum minuman keras. Hal ini juga mulai menyebar ke kalangan pelajar siswi. Yang lebih buruk lagi, minuman keras sekarang disandingkan dengan kata gaul. Banyak remaja yang mengatakan kalau mau gaul harus minum minuman. Padahal gaul adalah sebuah kreativitas, kemampuan membuat sesuatu menjadi lebih mengasyikkan
dan tentunya gaul berjalan di jalan yang positif. Minum minuman keras sekarang menjadi kegiatan sehari-hari bagi remaja tanpa memahami konsekuensi dari yang dilakukan. Minum minuman keras telah dilarang dalam undang-undang. Minuman keras juga membuat si peminum menjadi tak sadarkan diri. Jika hal ini terjadi, maka tidak dipungkiri akan terjadi aksi kriminal seperti perampokan, penganiayaan, dan tawuran. Jadi, di mana keuntungan dari minum minuman keras? Banyak kegiatan positif justru lebih menjanjikan kelangsungan hidup. Remaja adalah sebutan untuk manusia yang memiliki usia 12-18 tahun. Tentunya tidak butuh waktu lama lagi, sehingga remaja bisa terjun ke dalam dunia masyarakat, mempunyai pegangan ilmu dan keterampilan dalam bertahan dalam masyarakat lebih baik daripada merusak diri dengan minuman keras yang tidak mempunyai nilai positif dari sudut manapun. Untuk terhindar dari minuman keras, seperti yang telah saya beritahukan, bahwa minuman keras tidak mendapat keuntungan. Banyak kegiatan yang lebih baik dan positif yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan selalu berada di sekolah untuk terus memegang buku. Tidak banyak waktu untuk terus ditegur guru. Kita akan menghadapi dunia masyarakat yang lebih keras. Jadi berbanyaklah modal untuk bertahan dari kehidupan yang berat di depan daripada menghancurkan diri dari sekarang. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk terhindar dari minum-minuman keras. Tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu dibimbing menjadi awal perlawan kita. Selalu menjaga diri dari pergaulan dan bertanya kepada orang tua atau orang yang lebih paham dan berpengalaman. Mencari kegiatan hobi yang positif. Banyak orang yang berhasil dengan kegiatan yang mereka lakukan atau yang disebut hobi, seperti pemain bola, atlet, chef, dan lain sebagainya. Jadi, hobi bukan sekedar kegiatan ekstra, tetapi bisa menjadi ladang usaha daripada minum-minuman keras yang justru justru kita harus mengeluarkan uang. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada tindakan dari orang tua, masyarakat, dan juga penegak hukum, maka hal ini akan menjadikan para anak bangsa yang tidak berguna di masa-masa mendatang. Mau jadi apa negeri ini jika para tunas bangsanya sudah terjerumus ke dunia gelap? Dengan demikian, mari kita sama-sama menghindari dan berdoa agar terhindar dari perbuatan maksiat. Karena hukum dari minuman keras adalah beruntun dari mulai 1. Pembuatan minuman keras atau si pembuat minuman keras. Yang kedua, orang yang menyuguhkan minuman keras. Yang ketiga, orang yang menjual minuman keras. Yang keempat, orang yang membelikan minuman keras. Yang kelima, sampai orang yang meminum. Semuanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya membelikan atau menyuguhkan, dia tidak meminumnya karena dia tahu ada di meja atau di hadapan si peminumnya. Jadi sama-sama akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.